kebersihan. Tapi bisa dirusak karena sampah yang dibuang sembarangan. Pemandangan jadi tidak bagus, udara pun bisa menjadi tidak sedap. Selain itu, sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Jangan bilang kalau sampah ada yang mengurusinya. Sampah itu juga urusan kita. Pekan lalu kami pergi ke TPA Dungu untuk menyaksikan di mana sampah-sampah kita berakhir. Saudara-saudara sekalian, kami melihat pemandangan yang sungguh mengerikan. Gunung-gunung sampah yang mulai memenuhi tanah yang luas. Bau yang sangat tidak sedap membuat mual dan susah napas. Apakah kalian tidak takut bila suatu TPA meledak dan membuat kebakaran hebat? Sudah ada TPA yang pernah meledak dan menewaskan banyak sekali korban. Nauzubillah. Saudara-saudara sekalian, tahukah bahwa TPA yang panas itu akibat sampah organik dan non-organik campur di dalam satu tempat? Maka mulai saat ini sampah organik hasilkan setiap hari keluarkan baik, mulai dari rumah, sisa makanan, buah, sampah dapur disatukan untuk dijadikan pupuk. Saudara-saudara sekalian, selain itu apa yang kita bisa lakukan lagi? Kita jaga lingkungan kita, hutan kita dengan tidak menebang pohonnya untuk mencegah banjir. Kita juga bisa mulai dari rumah. Mari kita mulai mengurangi sampah plastik sekali pakai. Mari kita mulai hidup minim sampah, mulai kelola dari rumah, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Setuju? Setuju? Pesan saya sebagai orang tua saat buat layanan yang dari itu sangat bermanfaat ya, karena kita menjalani dengan boleh dengan umum, kemudian bisa juga melatih dan ke anak dari apa dan itu bisa juga sekarang kan ada gadget ya, nah sehingga mobil itu mengurangnya kecanduan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita main sama anak, yang dipakai main lihat sesuatu itu lebih asik kan. Jadi ada aplikasi dua arah ya. Berbeda kalau itu main dengan gadget, beda satu arah. Ya, tapi kalau kita lihat aktivitas di suatu, di situ ada diskusi. Dan diskusi mungkin itu ada. Karena memang tadi, jadi kita tahu, ada bahwa ini kita buat. Jadi kita diskusi dan bikin sesuatu dengan barang-barang. Jadi akhirnya
lumayan memuaskan rumah tenang. Kita juga senang ya, alhamdulillah, karena desain itu juga emang lebih murah ya, lebih murah. Bahan-bahannya di sekitar rumah mungkin ada, kadang-kadang di yang bekas-bekas pun kita bisa bikin mainan kayak bagus ya, bisa yang panci juga bisa. Mungkin itu ya kesan dari orang tua, emang sangat terlihat, terutama untuk anaknya itu, untuk komunikasi apakah dia keinginan apa dia sudah tahu, dulu sudah hadir juga mungkin udah dia hadir lagi ya. Perkenalkan, nama saya Ibu. Di sini di akhir semester ini saya akan mempresentasikan tentang menaklukkan Gunung Akarsari. Apa aja sih itu Akarsari? Akarsari itu terdiri dari Asupan, Karang, sama Purwosari. Di sini Ibu mau ada ya Karurejo sama yang Abah Umar. Biasanya kalau buat yang pemula biasanya masuknya ke Sebat ya Pak itu. Nah kalau yang kedua Gunung Karang ada terletak di Kecamatan Desek, Kabupaten. Lihat story itu ada beberapa story yang sering diingat sama TikTok. Itu karena non komersial. Nah, hal tersebut membuat video saya terkena pelanggaran dan dinilai oleh TikTok sehingga tampilannya tidak estetik dan membuat video saya jarang lewat beranda orang. Setelah saya menemukan akun bernama Jun Tamrin. Tips yang saya ambil dari beliau adalah cara menaikkan viewer, cara masuk algoritma TikTok, dan menaikkan traffic. Hasil dari video yang saya buat dari Jun Tamrin itu bisa sampai 4.000 viewer, sedangkan yang oleh pemerintah, yaitu nilai kripto yang tidak menentu dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu. Resiko keamanan, meskipun teknologi blockchain itu sendiri aman, tapi dompet digital dan bursa kripto masihlah rentan terhadap penipuan. Literasi digital, adopsi kripto membutuhkan namanya kabuli yang disebut. Waktu itu dia mau sebar semua negara, mau jual di tempat negara. Habis itu muncullah di tempat Indonesia tersebut nasi kubuli. Habis itu
Gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, hal yang menurut kita sepele ya, perilaku yang menurut kita sepele itu tuh berdampak besar sekali bagi diri kita dan juga lingkungan Bapak Ibu. Ketika kita mengucapkan bahasa-bahasa yang seperti ini, itu tuh akan mengurangi rasa percaya diri kita. Lalu kemudian kesulitan bersosialisasi di lingkungan yang positif, kerusakan bahasa pada generasi, dan juga merusak keterampilan bahasa.